Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pengurus Yayasan Perguruan Islamiyah Kota Pinang. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Islamiyah Kota Pinang, Bapak Haji Irfan. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Islamiyah Kota Pinang, Ibu Leli Memurdi SSP, dan rekan saya Ibu Pengawas Ibu Dr. Anda Paus 4 FPD, dan Bapak-Bapak, Ibu guru baik dari Sanawiyah Islamiyah maupun dari Madrasah Aliyah Islamiyah Kota Pinang. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk salah satu agenda kegiatan, yaitu sosialisasi kurikulum berbasis cinta. Salam dan salam, mari sama-sama kita meninggikan keibaan kita dengan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah sejak dunia ini sampai ke akhirat kelak, dan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan juga kelak dan masa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, disiplinnya atau ada pengatur lain? Kabel ADMI itu Pak. Hah? ADMI. Kabel ADMI. Iya. Tapi nggak bisa pakai. Ya, sambil apa Bu menyelesaikan ini, ya. Oh, baik. Bapak Ibu, kurikulum berbasis cinta ini seperti disampaikan oleh Ibu Pengawas tadi, ya, bukan kurikulum, ya, bukan sebuah kurikulum baru, tapi hanya pendekatan namanya. Pendekatan. Bagaimana pendekatannya? Cinta masuk dalam kurikulum. Nah, itu. Ya. Jadi pendekatan cinta itu masuk dalam pembelajaran. Itu sebenarnya inti dari kurikulum berbasis cinta itu. Oke. Coba KBC ini kan muncul setelah pembelajaran mendalam, Bapak Ibu, ya. Ya, KBC ini muncul setelah pembelajaran mendalam. Karena itu dia bahasanya insersi. Makanya kurikulum berbasis cinta menginsersi pembelajaran mendalam. Jadi duluan pembelajaran mendalam ini muncul, baru kan KBC. Itu ya. Barangkali kalau dari sisi apa ya, sisi substansi, Bapak Ibu tentu sudah melaksanakan apa ini, pendekatan cinta itu ke dalam pembelajaran. Apa itu arti cinta di situ? Kasih sayang, gitu maksudnya. Bukan, jangan dipahami yang lain-lain, gitu ya. Jangan sampai seperti kasus-kasus di media sosial itu ya.
Ya kan? Nah, kasus yang tidak baik antara murid dengan murid, antara guru dengan murid, bahkan ada, ya kan? Bukan itu. Ini pendekatannya ada pendekatan kasih sayang, lemah lembut, nah gitu ya, penghargaan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ke depannya ya. Matiin, udah bisa. Nah, udah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sama Bapak Ibu ini ya. Saya tahun 2019 sudah menulis buku ini, Pak. Tuh, ketik apa di situ, buku guru profesional menit dengan cinta, itu yang muncul. Ya. Tuh. Buku guru profesional menit dengan cinta adalah buku yang ditulis oleh Amin Masko. Mantap, Pak. Diterbitkan oleh CP Pustaka Media Guru. Itu apanya? Ini tahun 2019 itu saya tulis ya. Boleh diklik di Google, ya kan? Itu dia. Jadi itu apa nih? Sinopsis ya. Lainnya. Pak, berapa satu buku? Sayangnya bukunya agak susah terbitnya lagi karena ini di Bandung, di Surabaya penerbitnya ya. Kita lihat gambarnya ya. Saya tadi lupa bawa bukunya. Itu buku. Buka lagi. Nah, itu bukunya, covernya Bu ya. Ini saya tulis tahun 2019. Jadi tahun 2019 saya menulis sudah pendekatan cinta dalam diri. Jadi ini muncul kurikulum bersih cinta yang menyambung. Jadi Bapak Ibu, kurikulum bersih cinta ini memang punya latar belakang. Kenapa ini muncul? Latar belakangnya tak lain adalah banyaknya problem. Tantangan global dan lokal. Ini bisa saya baca. Langsung ke ini aja, Pak. Inilah tantangan globalnya. Tantangan global dehumanisasi. Berbagai macam perang dunia, ya, perang dunia. Terakhir Iran dengan Israel kemarin.
Ya kan, perang di belahan dunia lain juga ada. Ini perang Palestina. Nah, ini. Ya kan? Ini perang global, tingkat dunia. Apalagi ini tingkat nasional. Makanya kan ini loh. Ini latar belakang yang kenapa muncul KBC. Ini guru menggimbal muridnya di kelas. Ini murid pula menggimbal gurunya. Nah, jadi di mana cintanya, kan gitu kan? Di mana cintanya guru sama muridnya, atau murid sama gurunya? Kita gambar. Ini lagi baru-baru ini. SMPN 3 buah meninggal si anak murid dengan muridku. Ini video baru lagi di buah kelas anak mengimbal di kelas itu sama kawan meninggal. Itu baru lagi SMP di 3 buah baru lagi kira 6 bulan lalu. Ini dulu. Detik-detik meninggalnya bocah SMP. Jadi ini latar belakangnya. Kenapa meninggal itu? Jadi cinta itu nggak lagi mewarnai pembelajaran. Kasih sayang itu nggak lagi mewarnai kehidupan dalam pendidikan. Itu muncul, makanya muncul KBC. Nah, ini. Dalam beberapa kesempatan Menteri Agama RI Nasrul Umar telah menanggapi fenomena dehumanisasi yang tadi. Nah, ini beberapa podcast dari Menteri Agama ya, buat saya Pak. Itu foto kita di sini. Jadi kurikulum cinta mengambil posisi sebagai jiwa atau soul dari seluruh penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada implementasi kurikulum nasional. Kurikulum merdeka maksudnya ya. Jadi kurikulum kita tetap kurikulum merdeka. Walaupun yang ada kurikulum 13 di kelas 3 lah ya, alhamdulillah. Kurikulum 13 atau kelas 12. Tapi tetap pendekatannya adalah KBC insersi PM. Gitu ya. Kurikulum cinta adalah kurikulum yang menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman dan perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Itu Bapak Ibu ya. Ini landasan dari segi pengertian lah ya. Nah, jadi kurikulum berbasis cinta itu insersi. Insersi artinya penyisipan, menyisipkan atau mengintegrasikan. Mengintegrasikan kemana? Mengintegrasikan ke pembelajaran mendalam. Kenapa? Karena inti dari pendekatan ini adalah PM-nya, pembelajaran mendalamnya. Ya. Masa saya baca lagi ya, kita mikirnya lebih cepat. Jadi inilah tema-tema yang mau kita kejar dalam KBC ini. Tujuan belajarannya kemana? Ke Pancacinta. Nah, itulah tujuan belajaran yang mau kita kejar supaya anak sampai ke situ. Pancacinta. Cinta kepada Allah dan Rasul, hubbullah wa rasulah. Ya. Baru cinta kepada ilmu, hubbul ilmi, cinta kepada diri sendiri dan sesama manusia. Hubbun nafsi wan nas, cinta kepada lingkungan. Nah, hubbul biya, cinta kepada bangsa negara. Hubbul waton wal bidan. Itu.
tujuan arah pembelajaran ke situ. Untuk KBC-nya, belum lagi PM-nya ini masih KBC. Ya, tujuannya melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, netral pada peran pencinta, baik sejahtera dalam kehidupan. Nah, ini juga penting. Waktu kemarin kita sosialisasi KBC dengan Kanwil, ada ikut kemarin, Bu, Zoom kemarin. Ini udah sosialisasinya ini oleh Kanwil kemarin, Pak Dr. Ahmad Jamil yang menyampaikan sumbernya. Gak ada ikut? Ya. Ini saya tanya tentang ini. Apa paradigma KBC? Ini kan udah revisi ini, Pak. Sebelum revisi ini ada naskah aslinya, itu baru saya baca. Ini udah revisi. Maka di revisi ini muncul paradigma ini. Waktu masih aslinya belum ada paradigma ini. Paradigma itu sangat penting karena dengan paradigma itu mengubah pembelajaran, mengubah kegiatan pembelajaran. Sama dengan PM nanti. Saya pernah diskusikan dengan kawan-kawan pengawas di kantor. Saya belum temukan karakteristik PM gitu. Saya belum temukan paradigma PM dalam mendalam itu. Tapi setelah saya pelajari lama-lama, saya dapat juga nanti setelah ini. Jadi setiap perubahan pendekatan, apalagi perubahan kurikulum, pasti ada perubahan paradigma. Pasti. Gak mungkin ada perubahan pendekatan, gak mungkin ada perubahan kurikulum, kalau gak ada perubahan paradigma. Kenapa? Karena dengan perubahan paradigma akan merubah kegiatan pembelajaran. Apa itu? Ini dia. Berubah paradigma dari teologi maskulin menjadi teologi cinta. Apa artinya itu? Nah, perubahan pemahaman dari sifat Allah yang dominan digambarkan maha menghukum, maha memberi azab, ya kan? Maha apa lagi? Al-Jabbar, ya, maha perkasa, maha sombong ada ya? Maha sombong ada. Al-Takbir, maha sombong itu. Nah, jadi enggak itu yang kita utamakan. Kita utamakan adalah ini, Rahman Rahim. Hati, itu yang kan itu. Kasih sayangnya, cintanya, hati. Di teologi berubah maskulin ke teologi. Yang kedua, dari nomos oriented menjadi eros oriented. Apa artinya? Pemahaman bahwa ibadah yang dilakukan bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk dan ekspresi cinta kepada Allah dan Tuhan Allah. Nah, jadi ibadah itu yang kita pahami sebagai kewajiban, bukan cuma sebagai kebutuhan gitu. Apa yang lebih tinggi lagi? Syukur. Nah, syukur dan cinta tentunya. Bahwa itu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan makhluk. Nah, betul. Nanti dengan ini akan ada perubahan dalam pembelajaran. Kalau enggak kita geser paradigma ini, enggak berubah nanti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, dari antroposentris menjadi ekotologis. Apa artinya? Pemahaman bahwa manusia sebagai pusat dan penguasa alam semesta sehingga berhak mengeksploitasi alam, bergeser menjadi alam adalah manifestasi dari Allah yang mendorong melakukan alam dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, antroposentris menuju ke ekoteologis. Jadi kita selama ini menganggap bahwa manusia atau kita ini sebagai pusat, ya kan? Sebagai pusat atau penguasa alam, sehingga kita berhak mengeksplorasi alam, bahkan mengeksploitasinya, mengambil alam yang secara paksa, gitu kan? Karena kita merasa kita penguasa, ya manusia, ambil aja orang, apa yang kita punya loh, gitu. Apalagi semua kita ambil. Nah, ikan pun di apa namanya? Putas. Ikan pun diputar, dia apa itu? Cacuk apa lagi? Iya kan, Pak?
Nah, Tuh, menubah. Baru-baru ini di segi kanan udah diancam polisi itu. Kalau berubah lagi tangkap. Iya Pak. Iya, baru-baru ini kok. Selama ini beberapa bulan terakhir berubah saja segi kanan. Di belakangan ada ancam polisi. Itu namanya eksploitasi. Maksudnya kan. Dari atomistik menjadi holistik. Realitas sebagai sesuatu yang saling terpisah bergeser menjadi realitas yang saling terkait, sehingga kebahagiaan dan kesuksesan ini terikat pada orang lain. Jadi paradigma ini harus jadi pegangan kita, Pak. Sehingga nanti ini bisa menggeser kegiatan belajar. Selama ini yang suka marah-marah, ya kan, sama anak dengan kekerasan fisik mungkin nggak ada lah di sini ya, atau kekerasan verbal, ya kan. Kekerasan verbal. Dengan adanya ini kita bergeser gitu. Ini penting. Prinsip metode. Nah, itu dia Pak. Yang kita masuk tadi ini bagiannya ya. Ini disusun berdasarkan urutan. Yang di dalam ini cinta, kemudian yang di luar yang putih itulah tujuan dari tema yang menjadi tujuan pembelajaran. Baru masuk tujuan. Oh enggak, yang tema yang apa? Yang putih. Kemudian yang biru itu tujuan pembelajaran. Kemudian yang hijau ini itulah insersi. Insersinya kemana? Insersi materi pelajaran dan insersi tema. Implementasinya di mana saja? Intrakurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, iklim madrasah. Jadi cinta itu diterapkan atau diimplementasikan dalam semua kegiatan pembelajaran, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, iklim madrasah dan kokurikuler juga ya. Semua lah pokoknya. Kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah kita ini kita dekati semua dengan cinta. Ya. Sama lagi. Nah, ini baru hubungannya. PM hubungannya dengan KBC, KBC dengan PM. Masuk PM ini. Pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam tambah kurikulum cinta insersi karakter. Kalau gini memang agak sulit kita bacanya. Nanti di RPP baru nampak ini. Di RPP baru kelihatan. Ini bagan-bagannya Pak. Yang putih ini sama lah itu. Tema-temanya. Iya. Ini nanti diimplementasikan dalam RPP. Ya. Nah ini di PM, ini udah masuk PM dia dulu. Saya singgung tentang PM sedikit. Di pembelajaran mendalam intinya ada di sini. Itu sudah terbaca di sini semua PM ini. Nah, jadi untuk keterangannya di sini PM itu. Jadi rumus PM itu 83434. Delapan yang pertama adalah profil lulusan. Profil lulusan 8. Masuk 3 yang pertama. Prinsip pembelajaran.
Pak, Ya. sambungkan aja napas speakernya ke sini. Oh gitu. Udah. Biar bukan kok, biar dong. Dengar tadi ya. Tutup. Sama Pak Sofian. Nyambung. Bisa sambung nggak? Sama dia kita masuk. Pak Sofian. Ada kabelnya. Nyambung. Ada kabelnya. Nggak pakai belut, pakai belut. Bisa. Pakai belut. Ada kabelnya. Ada kabel. Nih. Iya. Itu PM tadi ya. Rumus PM itu 83434. Tapi ada yang bilang 8334. Kalau saya lebih cenderung saya 83434. Jadi 5 aja. 5 item. Kalau 8334 cuma 4. Nah, itu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu guru untuk memahami pembelajaran mendalam secara lebih lengkap dan rumusnya adalah 83434, bukan 8334. 8 yang pertama adalah definisi profil lulusan. Yang pertama, bagaimana kalian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga,